Karya Generasi Kreatif, YARATIF. Supervisi dan Pengawasan, Pendidikan Islam, Memi Rahmawati, MPD. Pengurus, Yayasan Nurul Amin Garut. Bahasan, A. Esensi Supervisi dan Pengawasan Pendidikan Islam. B. Tujuan Supervisi dan Pengawasan Pendidikan Islam. A. Tujuan umum. B. Tujuan khusus. C. Proses Supervisi Pendidikan Islam. D. Prinsip Supervisi dan Pengawasan Pendidikan Islam. Latar belakang masalah. Supervisi pendidikan atau pengawasan pendidikan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen pendidikan. Pengawasan dalam pendidikan merupakan penilaian dan sekaligus koreksi terhadap pelaksanaan program kerja lembaga pendidikan baik itu formal ataupun non-formal. Apabila salah satu fungsi dari manajemen tersebut tidak dilaksanakan, maka tujuan pendidikan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pendidikan berbeda dengan mengajar. Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan memberikan stimulus positif yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pengajaran hanya mencakup kognitif saja, artinya pengajaran adalah suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan tanpa membentuk sikap dan kreativitas peserta didik. Dalam pendidikan, pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Pengawasan atau supervisi merupakan usaha memberikan pelayanan kepada stakeholder pendidikan terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. A. Esensi Supervisi dan Pengawasan Pendidikan Islam. Controlling atau supervisi dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan ar-riqobah. Artinya, ar-riqobah ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Al-Hawari, 1976. Di dalam Al-Quran kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah SWT. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah Surat An-Nisa ayat 1. Lanjutan, pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik antara lain, pengawasan bersifat material dan spiritual. Monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Pengawasan juga disebut evaluasi. Dalam konteks manajemen, evaluasi adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak dengan perencanaan sebelumnya. Adapun pengertian pengawasan controlling dapat dikemukakan sebagai berikut. Pengawasan adalah proses memonitor aktivitas untuk memastikan aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan. Tunggal 1993. Pengertian supervisi pendidikan menurut beberapa pakar, diantaranya, supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya, dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Purwanto, 2008. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi mengajar dengan baik. Arikunto, 2004. Lanjutan, supervisi pendidikan adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada para guru atau personalia sekolah lainnya, yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Pidarta, 1992. Supervisi pendidikan adalah usaha dari seorang kepala atau atasan untuk memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki kinerja pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan, dan perkembangan guru-guru, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode mengajar, serta evaluasi pengajaran. Patoni, 2010. Lanjutan, dari beberapa pendapat para ahli pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah usaha untuk membantu, membina, membimbing, dan mengarahkan seluruh staf sekolah,
agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik, dan apabila dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan maka diperlukan adanya perencanaan ulang, revisi. Supervisor sebagai pengawas pendidikan bertindak sebagai stimulator, pembimbing dan konsultan bagi guru-guru dalam perbaikan pengajaran dan menciptakan situasi belajar mengajar yang baik. Selain itu juga supervisi diharapkan mampu membawa dampak perkembangan yang baik bagi kemajuan proses pengajaran melalui peningkatan kurikulum yang ada di sekolah sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan mutu pendidikan. B. Tujuan supervisi dan pengawasan pendidikan Islam. A. Tujuan umum. Pengawasan merupakan penentu terhadap apa yang harus dilaksanakan sekaligus menilai dan memperbaiki sehingga pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pendidikan Islam Umam, 2004. Tujuan umum pengawasan yakni memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain, agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerja, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya apabila kualitas kinerja guru dan staf sudah meningkat, demikian pula mutu pembelajarannya, maka diharapkan prestasi belajar siswa juga akan meningkat. Pemberian bantuan pembinaan dan pembimbing tersebut dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung kepada guru yang bersangkutan. Lanjutan. B. Tujuan khusus. Secara nasional tujuan konkret supervisi pendidikan adalah membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern, membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka, membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya, membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat, membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan Sekolah Purwanto, 2008. C. Proses supervisi pendidikan Islam. Ahmad Belkaoui memberikan langkah-langkah dalam proses controlling sebagai berikut. 1. Penyusunan tujuan. 2. Penetapan standar. 3. Pengukuran hasil kerja. 4. Perbandingan fakta dengan standar. 5. Tindakan koreksi. Ahmad Belkaoui dalam Syafri, 1992. Robert J. Mokler bahwa langkah-langkah pokok dalam proses controlling atau supervisi adalah sebagai berikut: menentukan standar dan metode untuk mengukur performa, apakah sesuai dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan tunggal, 1993. Hal yang harus dikontrol. Robin mengemukakan 4 hal yang perlu dikontrol yaitu kualitas, kuantitas, biaya dan waktu. Mitchell mengatakan bahwa kontrol mencakup segala bagian organisasi mulai dari perencanaan, seleksi personalia, pembinaan personalia, anggaran belanja, penilaian perilaku, cara bekerja sampai dengan efektivitas pemakaian dana. Siddhartha, 1992. Proses pengawasan itu meliputi 3 tingkat, yaitu A. Menciptakan standar. Standar adalah suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan. B. Pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Hal ini untuk mengetahui sampai berapa jauh adanya penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. C. Tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Langkah ketiga ini tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan, kebijaksanaan serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. D. Prinsip supervisi dan pengawasan. Pendidikan Islam. Seorang pemimpin pendidikan yang berfungsi sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi sebagai berikut. 1. Ilmiah, scientific, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Sistematis, yaitu dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu. Objektif, artinya data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi. Menggunakan alat instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. 2. Demokratis, menjunjung tinggi asas musyawarah. Memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Kooperatif, seluruh staf sekolah dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Konstruktif dan kreatif,
Membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensi-potensinya. Kesimpulan. 1. Esensi supervisi pendidikan Islam. Supervisi merupakan suatu kegiatan pengarahan terhadap kinerja tenaga pendidik untuk memperbaiki suatu sistem pembelajaran dan pengajaran, merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode mengajar serta evaluasi pengajaran agar dapat diterima oleh peserta didik sehingga visi dan misi yang telah disusun di dalam lembaga tersebut dapat terwujud yang akhirnya mampu melahirkan tenaga pendidik yang profesional dan peserta didik yang berkualitas. Sedangkan supervisi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan pengarahan terhadap kinerja tenaga pendidik untuk memperbaiki suatu sistem pembelajaran dan pengajaran, serta memasukkan kurikulum yang berbasis keislaman terhadap mata pelajaran sehingga para tenaga pendidik dalam pengajarannya dimasuki unsur-unsur keislaman agar tercipta anak didik yang religius dan berintelektual. Lanjutan. 2. Tujuan supervisi dan pengawasan pendidikan Islam. A. Tujuan umum, memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerja, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya apabila kualitas kinerja guru dan staf sudah meningkat, demikian pula mutu pembelajarannya, maka diharapkan prestasi belajar siswa juga akan meningkat. B. Tujuan khusus, membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern. Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Lanjutan. 3. Proses supervisi dan pengawasan pendidikan Islam. Menetapkan standar dan mengukur performa, prestasi kerja. Melakukan pengukuran performa, prestasi kerja. Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Mengambil tindakan korektif. 4. Prinsip supervisi dan pengawasan pendidikan. Ilmiah, saintifik, demokratis.